Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ibadallah, ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada, Rabbi a'udzubika min hamadati syaitin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Ayah, bunda, jemaah sekalian dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Di Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk bersujud kepada Allah, melakukan amalia Ramadan siang dan malam. Materi saya pada kesempatan kali ini adalah orang beriman itu adalah seperti lebah ya, karena saya berbicara beriman, yang dipanggil bulan Ramadan adalah orang beriman. Orang beriman itu dikatakan seperti lebah karakternya, sifatnya. Dan kita tahu apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada manusia dengan binatang, itu biasanya konotasinya adalah negatif. Contohnya, manusia yang rakus tamak berarti manusia berkarakter kera. Manusia yang suka ngumpetin makanan, suka nimun-nimun makanan berarti itu adalah karakternya tikus. Nah, makanya ya suka menggerogoti ya milik orang lain. Ya, manusia berkarakter seperti laba-laba. Nah, juga sama ya binatang ternak. Nah, tapi ada hebatnya, ada manusia seperti lebah. Nah, ini positif. Ya, sama dengan manusia seperti kupu-kupu, ya kepompong, ulat yang berubah menjadi kepompong akhirnya berpuasa dalam kepompong. Ulat ini menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, itu diumpamakan adalah orang-orang beriman yang sedang dalam keadaan berpuasa. Tapi saya berbicara hari ini ayah bunda jemaah, orang beriman itu ibaratkan seperti lebah. Bagaimana karakter lebah? Yang pertama, lebah itu ayah bunda jemaah sekalian, kita tahu lebah. Apa yang dimakan oleh lebah itu adalah saripati bunga yang baik-baik, yang halalan, toiba, yang baik, yang halal. Ya, tidak pernah kita mendengar lebah makan oncom, makan bakwan, makan telur dadar. Tapi lebah itu yang dimakan apa? Saripati. Ya, saripati bunga. Artinya apa? Sesuatu hal yang membawa manfaat, dan begitulah orang beriman. Begitulah orang beriman yang dipanggil di bulan Ramadan. Ya. Karakternya yang pertama apa? Yang dimakan oleh orang beriman dan yang dibawa pulang untuk menyuapi anak dan istrinya. Orang beriman itu apa? Makanan yang halal. Dia tidak mau membawa makanan yang syubhat, apalagi haram. Karena dia paham. Dia belajar dari baginda Rasulullah SAW. Kullu jismin nabata min suhtin fannaru aulami. Setiap tubuh ini apabila dikembangbiakan dengan makanan yang haram, yang pantas baginya neraka. Dia paham, dia mengerti. Makanya apa? Dia hati-hati. Nah, makanya manusia ini ujiannya yang pertama adalah jabatan. Kuat nggak dia? Yang kedua apa? Harta, uang, materi. Bisa nggak dia bertahan di harta, di uang yang halal? Yang ketiga apa? Wanita. Nah, sanggup nggak dia menahan hawa nafsunya? Nah, makanya ayah bunda jemaah sekalian, bagi orang yang beriman dia hati-hati untuk membawa pulang sesuatu yang bermanfaat, yang untuk diberikan kepada keluarganya, anak istrinya. Kenapa? Ini menyebabkan tingkah laku akhlak setelah disuapi itu dari perbuatan yang kita makan sampai ke jasad kita, ke tubuh kita, ke daging badan kita menjadi daging, dan itulah yang menyebabkan kita ahli ibadah atau ahli maksiat. Hati-hati dengan makanan kita. Ini yang pertama ayah bunda jemaah sekalian. Yang kedua, karakter lebah itu apa? Ya. Yang dikeluarkan dari lebah adalah sesuatu yang bermanfaat. Kita tahu ayah bunda apa yang dikeluarkan oleh lebah? Yaitu madu.
Kalau berbicara madu, ayah bunda, jangan depan emak-emak, bahaya. Dilemparnya piring semua, bahaya jadinya. Ini madu asli. Artinya madu apa? Yang dikeluarkan dari lebah itu madu, sesuatu yang bermanfaat, obat. Dawaun, obat. Ya, membuat kita bergairah, sehat secara fisik, ya. Begitupun orang beriman, yang keluar dari mulutnya kata-kata hikmah dan bijak dakwah, yang keluar dari matanya adalah sesuatu yang indah, yang keluar dari telinganya, yang keluar dari tangannya, semua pancaran cahaya nur ilahi. Kenapa? Dia mengerti, dia paham. Ini pemberian Allah dan harus dijaga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah binatang lebah ini bermanfaat yang dikeluarkan darinya, dan begitulah orang yang beriman dimanapun berada. Allahu Akbar. Yang ketiga, ayah bunda jamaah sekalian, kita tahu apa karakter lebah yang ketiga. Di mana dia hinggap, tidak ada dahan yang patah, tidak ada ranting yang patah. Walaupun dia besar sekali, rame-rame itu, ranting itu kecil, tidak akan pernah patah. Kenapa? Begitulah hebatnya. Di mana dia tinggal, di mana dia hinggap, menyenangi hati orang. Begitu orang beriman. Ya. Di mana, di komplek mana dia tinggal, pasti tetangga senang karena sering diberi ketupat sayur, diberi nasi uduk, dia suka berbagi. Orang beriman begitu. Ya, dengan tetangga dia berbaik-baik, dia mengucapkan awalnya assalamualaikum, apa kabar, semuanya disampaikan dengan baik, dengan hikmah, dengan senyuman. Artinya apa? Sama, lebah juga begitu. Dia tidak pernah menyakiti. Ya, ketika dia tinggal di suatu komplek, di suatu kampung, di hutan, di mana, dia tetap menjadi lebah yang baik, lebah yang indah, begitu pun orang beriman. Nah, tapi karakter yang keempat, nah ini hati-hati ayah bunda, yang keempat ini. Ya, lebah kita tahu apabila diganggu, dia ambil haknya, diganggu dia, apa yang terjadi? Kemanapun kita lari akan dikejarnya. Walaupun kita lari ke dalam air sungai pun, ya kita nyelam, terus kita keluar dari nyelam, dipatoknya kepala kita, bengkak, sakitnya luar biasa. Saya pernah punya teman begitu, ya diusiknya tempat lebah itu, dikejar oleh lebah itu, bengkak kepalanya, bahkan ada yang meninggal dunia mati karena mengganggu lebah. Begitupun orang beriman, ketika umat Islam ini diganggu, Nabi Muhammad dihina, dicaci, dimaki, dipermainkan, yang hari ini kita lihat di bulan Ramadan, lagunya Aisyah, putrinya Abu Bakar, istrinya Rasulullah, dirubah-rubah syairnya, bahkan menghina, mengejek, bangkit. Cuman sayangnya umat Islam itu sangat pemaaf sekali. Hanya dengan matre 6.000 dimaafkan. Coba bayangkan, seharusnya itu penghinaan dan harus dipenjara ya bunda jamaah sekalian. Hati-hati ya, hati-hati. Orang beriman tidak ingin diganggu dan tidak ingin mengganggu. Karena bagaimanapun fi ai ardin tato fa anta mas'ulun an ra'iyatihi. Dimanapun kita tinggal bertempat, ya kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Begitulah prinsip orang-orang yang beriman yang seperti lebah ini. Jadi ayah bunda jemaah sekalian, saya berharap, saya menginginkan mudah-mudahan dengan Ramadan ini, selain kita seperti karakter lebah, kita juga berkarakter seperti ulat. Tahu ulat? Ulat itu menjijikkan, nempel badan kita sangat jijik. Tapi ketika dia masuk ke pompong Ramadan, dia berpuasa beberapa lama, apa yang terjadi? Dia keluar dari kepompong, setelah berpuasa menjadi kupu-kupu, butterfly. Dia bisa terbang, dari ngesot terbang. Indah mata memandang. Dari jijik menjadi menyenangkan, kita pengen dia hinggap di tangan kita. Itulah orang-orang yang beriman. Jadi ayah bunda, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang spektakuler, Ramadan yang menyebabkan kita menjadi orang Idul Fitri, kembali suci, bersih, putih, tanpa noda dan dosa. Dan insya Allah kita akan berkumpul dengan keluarga kita, orang tua kita setelah wabah virus corona ini. Insya Allah Indonesia akan pulih kembali menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diampuni oleh Allah, yang penuh keberkahan, dan mudah-mudahan umat Islam pun bisa beribadah seperti awal semula berjamaah. Yang tidak pernah subuh ke masjid, kembali subuh ke masjid. Yang tidak pernah berjamaah. Yang insya Allah Jumat kita kembali Jumat bersama insya Allah. Saya Ustadz Oren, ayah bunda, jemaah sekalian dimanapun berada, mari kita tutup majelis kita ngobrol perkara akhlak dengan saya Ustadz Oren. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.